Shalom saudara seiman, apa kabar saudara? Semoga kita diberi kelimpahan atas semua berkat yang datang hanya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, sebelum kita mulai marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami datang di hadapan-Mu untuk memohon berkat dan rahmat-Mu. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang tak terhingga, terutama kasih Kristus, Putra-Mu yang diutus ke dunia ini sebagai penolong dan juru selamat bagi umat manusia. Ya Allah, kami mohon agar Engkau menguatkan iman kami dalam kasih Kristus. Bantulah kami untuk senantiasa mengasihi sesama seperti yang Kristus teladan dan ajarkan kepada kami. Berikanlah kami hati yang penuh belas kasih, pengertian, dan kepedulian terhadap sesama manusia, tanpa memandang suku, ras, agama, atau status sosial. Ya Allah, ajarkanlah kami untuk mengampuni seperti yang Kristus mengampuni kita. Berilah kami keberanian dan kemurahan hati untuk memaafkan mereka yang telah melukai atau melakukan kesalahan terhadap kami. Bantu kami melepaskan beban pahit kebencian dan membangun perdamaian dalam hubungan kita dengan sesama. Ya Allah, dalam kasih Kristus, bimbinglah kami untuk melayani sesama dengan rendah hati dan tanpa pamrih. Ajarkan kami untuk memperhatikan kebutuhan orang lain dan siap sedia memberikan bantuan dan dukungan. Berilah kami kebijaksanaan dalam memilih tindakan dan kata-kata yang mempersembahkan kasih-Mu kepada dunia ini. Ya Allah, Engkau adalah sumber segala kasih yang sempurna. Muliakanlah nama-Mu melalui hidup kami yang penuh kasih Kristus. Jadikanlah kami alat-Mu untuk menyebarkan cahaya kasih-Mu ke dalam dunia yang gelap ini, agar semua orang dapat merasakan hadirat-Mu melalui tindakan cinta kami. Kami mohon semua ini dalam nama Kristus, yang hidup dan memerintah bersama-Mu, di dalam persatuan Roh Kudus, satu Allah, yang kekal dan abadi. Amin. Mari kita mulai renungan kita hari ini dengan membaca Alkitab. 1 Korintus 13, ayat 4-7, dikatakan, kasih itu sabar dan murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak berbahagia karena kejahatan orang lain, tetapi kasih bergembira karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dalam teks Alkitab di atas, kita diajak untuk merenungkan tentang kelebihan kasih. Kasih adalah salah satu konsep sentral dalam ajaran Kristen. Kasih yang dimaksud di sini bukanlah kasih yang bersifat romantis atau emosional semata, tetapi kasih yang bersumber dari Tuhan dan mendorong kita untuk mengasihi sesama. Pertama, kasih itu sabar dan murah hati. Kasih tidak tergesa-gesa atau mudah marah. Kasih memberikan pengertian kepada orang lain dan memberikan ruang bagi kesalahan. Kasih juga murah hati dalam memberikan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan. Kedua, kasih tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak iri terhadap keberhasilan atau keberuntungan orang lain. Kasih juga tidak memegahkan diri, tidak berlaku angkuh, dan tidak merendahkan orang lain. Ketiga, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak egois dan tidak semata-mata mencari kepentingan pribadi. Kasih mengutamakan kepentingan orang lain di atas diri sendiri. Keempat, kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak pemarah. Kasih tidak berperilaku kasar, kasar bahasa, atau melakukan kekerasan. Kasih juga tidak mudah marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Kelima,
Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih memberikan ruang untuk memaafkan dan melupakan kesalahan yang dilakukan orang lain. Kasih tidak mengingat-ingat kesalahan masa lalu untuk menyalahkan atau memanipulasi orang lain. Keenam, kasih tidak berbahagia karena kejahatan orang lain, tetapi kasih bergembira karena kebenaran. Kasih tidak merasa senang ketika melihat orang lain menderita atau melakukan kejahatan. Sebaliknya, kasih bergembira ketika kebenaran dan keadilan ditegakkan. Ketujuh, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih memiliki daya redam yang besar. Kasih tidak mencari kesalahan atau kelemahan orang lain, tetapi mencoba melihat yang terbaik dalam setiap situasi. Kasih juga percaya dan berharap yang terbaik bagi orang lain, dan kasih bersedia sabar menghadapi tantangan dan ujian. Hari ini, mari kita renungkan tentang kelebihan kasih ini dan bagaimana kita dapat mengaktifkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita belajar untuk mengasihi sesama dengan kasih yang sesungguhnya, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Kasih adalah cara kita menggambarkan kasih Tuhan kepada dunia ini. Semoga kasih Tuhan memenuhi hidup kita dan memancar melalui kita kepada orang lain. Amin.